Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan program OpenGL dengan bentuk kubus. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Grafika Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Krishna Dwipayana. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Angelina Firmina, dengan NIM 2470231011. Purkarisa Yosefina Batu, 2470231048. Fadafi Maulana Satria, 2470231042. Dan Arjuna Prasetyo Sihaan, 2470231007. Kelompok kami memilih program OpenGL nomor 3 yaitu Kubus dan dibuat dengan 4 jenis variasi. Yang pertama kubus, yang kedua kubus berputar, yang ketiga kubus warna berputar, dan kubus tekstur berputar. Pada tugas ini kami menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya penjelasan mengenai program OpenGL yang kami jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purkarisa Yosefina Batu, NIM 2470231048, Program Studi Informatika Universitas Krishna Dwipayana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas grafika komputer dengan judul Pembuatan Kubus 3D menggunakan OpenGL. Program ini menggunakan bahasa C dengan bantuan library OpenGL dan Gloat untuk menampilkan objek 3 dimensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian kode program yang digunakan. Baik, yang pertama ada library. Bagian ini berfungsi untuk memanggil library yang dibutuhkan Windows, digunakan agar program dapat berjalan di sistem operasi Windows, sedangkan Gloat atau GL digunakan untuk membuat window, mengatur tampilan grafika, dan menggambar objek 3D menggunakan OpenGL. Untuk codingannya ini ya teman-teman. Selanjutnya, fungsi init. Fungsi init digunakan untuk mengatur kondisi awal OpenGL, clear color, mengatur warna latar belakang menjadi hitam, sedangkan shade model ini mengatur pewarnaan objek menjadi datar tanpa efek gradasi. Untuk codingannya ini ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi display. Kode ini berfungsi untuk membersihkan layar sebelum menggambar ulang objek dan mengatur warna objek menjadi putih. Untuk kodenya ini ya teman-teman. Selanjutnya ada reset matrix. Kode ini digunakan untuk mengembalikan matriks transformasi ke kondisi awal agar transformasi sebelumnya tidak memengaruhi objek yang akan digambar. Untuk kodenya di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya ada pengaturan kamera. Bagian ini berfungsi untuk mengatur posisi kamera. Kamera diletakkan pada titik 0,0,5 dan diarahkan ke pusat objek 0,0,0 dengan sumbu Y sebagai arah atas. Untuk kodenya ini ya teman-teman. Selanjutnya ada transformasi objek. Kode ini digunakan untuk mengubah ukuran objek. Kubus diperbesar pada sumbu Y sehingga terlihat lebih tinggi dibandingkan ukuran aslinya. Untuk kodenya ada di atas ini ya teman-teman. Selanjutnya ada menggambar kubus. Fungsi ini digunakan untuk menggambar objek kubus dalam bentuk wireframe atau kerangka. Nilai 1.0 menunjukkan ukuran sisi kubus.
Selanjutnya ada menampilkan objek. Kode ini berfungsi untuk memastikan seluruh perintah OpenGL dieksekusi dan hasil gambar ditampilkan ke layar. Untuk kodenya ada di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Selanjutnya ada fungsi reshape. Bagian ini mengatur area tampilan agar sesuai dengan ukuran window. Untuk kodenya, ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk kode di bawah ini, kode ini berfungsi untuk mengatur proyeksi perspektif agar objek terlihat dalam bentuk 3D. Untuk kodenya ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ada fungsi main. Bagian ini digunakan untuk menginisialisasi gloat, membuat window, serta menghubung fungsi display dan reshape sebelum menjalankan program dengan gloat main loop. Untuk kodenya ini ya teman-teman. Sekian penjelasan untuk kode-kode program yang digunakan. Selanjutnya, mari kita menjalankan codingan di OpenGL dan mencoba merun. Berikut merupakan hasil dari program OpenGL Kubus. Untuk merun program yang telah dibuat, pilih titik 3, pilih terminal, lalu new terminal, dan selanjutnya kita akan diarahkan pada folder di mana kita menyimpan file Kubus. Setelah diarahkan seperti ini, kita perlu mengisi dengan baris seperti yang terdapat pada layar, lalu enter, dan selanjutnya kita arahkan pada file Kubus untuk menampilkan outputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rina Prasetyo dengan NIM 2470231007 ingin menjelaskan tentang kubus berputar menggunakan OpenGL. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kubus. Pertama-tama kita ke sini. Nah, di sini ada include Windows sama include gl.h. Nah, fungsi Windows H dibutuhkan supaya OpenGL bisa berjalan. gl.h dibutuhkan untuk bikin Windows handle input, animasi, fungsi objek yang dipakai. Nah, setelah itu GL color. Nah, GL color ini untuk merubah warna background supaya OpenGL tahu mana objek depan dan belakang wajib untuk 3D. Tanpa ini gambar 3D bisa terlihat aneh. Nah, setelah itu display. Display fungsinya untuk menggambar setiap frame, membersihkan buffer, dan reset matriks, kamera, rotasi kubus. Nah, ini fungsinya untuk ini aja. Terus next, timer. Belum. Nah, di sini kita menjelaskan tentang kamera. Kamera itu berada di 0,0,5 menghadap ke titik tengah 0,0,0. Arah atas adalah sumbu Y. Setelah itu rotasi kubus. Warna kubus putih, kubus rangka wireframe, ukuran sisi 1,5. Nah, setelah itu tentang buffer. Buffer ini
fungsinya untuk menukar buffer belakang dan depan, menghindari kedip-kedip atau flicker saat animasi. Fungsi timer. Nah, sekarang fungsi timer. Fungsi timer adalah untuk setiap timer dipanggil, sudut bertambah 1 derajat. Nah, terus habis itu, ini ada if angle 360 supaya sudut tidak terus membesar. Nah, terus habis itu ada di sini glued post redisplay. Nah, ini fungsinya buat menggambar ulang layar. Nah, terus di sini ada glued timer fans. Nah, glued timer fans ini berfungsi untuk timer dipanggil lagi setelah 16 detik, 60 fps. Nah, ini fungsi reshap ini untuk menyesuaikan area tampilan aja nih. Untuk menyesuaikan area tampilan. Nah, setelah itu kita ke fungsi main. Nah, fungsi main di sini berguna untuk instalasi glued dan mode double buffer, RGB color, deep buffer. Nah, di sini untuk glued in Windows size itu berfungsi buat membuat Windows 500 kali 500. Nah, terus habis itu tentang registrasi fungsi. Nah, registrasi fungsi berguna untuk kalau display gambar objek, reshap saat window berubah, timer itu animasi. Nah, loop utama, program tidak pernah berhenti, glued terus menggambar, menjalankan timer, mengurus event. Berikut merupakan hasil dari program OpenGL kubus berputar. Untuk menjalankan program OpenGL kubus berputar, yang perlu dilakukan ialah yang pertama, memilih titik 3 di ujung kiri atas pada Visual Studio Code, memilih terminal, lalu New Terminal. Selanjutnya kita akan diarahkan pada folder di mana kita menyimpan file kubus. Selanjutnya kita isi dengan baris berikut. Lalu jika tidak ada error, maka kita akan kembali diarahkan pada folder yang sama. Jika sudah muncul seperti ini, kita mengisinya dengan baris kubus X untuk menampilkan output dari program OpenGL kubus berputar. Berikut hasil dari animasi kubus berputar. Perkenalkan, nama saya Angelina Firmina dengan NIM 2470231011. Saya akan menjelaskan program OpenGL kubus warna berputar. Program OpenGL kubus warna berputar bertujuan untuk menampilkan kubus 3D. Setiap sisi kubus memiliki warna yang berbeda. Kubus berputar secara kontinu menggunakan animasi dan menggunakan OpenGL serta GLUT. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari program kubus warna berputar. Yang pertama, terdapat Windows H yang dibutuhkan Windows agar OpenGL berjalan dengan lancar. Selanjutnya, GLUT merupakan library GLUT yang berfungsi untuk membuat window, menangani event, dan menggambar objek 3D. Selanjutnya terdapat float angle yang berfungsi menyimpan sudut rotasi kubus. Nilai angle akan terus bertambah untuk menghasilkan animasi berputar. Berikut terdapat fungsi init. Di dalam fungsi init terdapat clear color
yang mengatur warna latar belakang menjadi hitam. Selanjutnya, GL Enable mengaktifkan Deep Buffer agar objek 3D terlihat realistis, sehingga bagian depan menutupi bagian belakang. Tanpa Deep Test, objek 3D akan terlihat salah. Selanjutnya, fungsi Draw Color Cube. Fungsi ini bertugas menggambar kubus 3D secara manual. Di dalam fungsi Draw Color Cube terdapat GL Begin untuk menggambar objek menggunakan persegi yang terdiri dari 4 titik persisi, di mana kubus terdiri dari 6 sisi. Selanjutnya, terdapat 6 gambar yang terlihat serupa. Selanjutnya, terdapat GL Color 3F yang mewakili sisi depan kubus dengan warna merah, lalu selanjutnya belakang kubus dengan warna hijau, lalu sisi kiri kubus dengan warna biru, sisi kanan kubus dengan warna kuning, sisi atas kubus dengan warna ungu, dan sisi bawah kubus dengan warna hijau muda. Dan pada keenam gambar ini, setiap sisi diwarnai terlebih dahulu dengan GL Color 3F, yaitu pada baris pertama, lalu didefinisikan oleh 4 titik 3D dengan GL Vertex 3F, yaitu baris-baris berikutnya. Selanjutnya, fungsi display. Fungsi utama display yaitu untuk menampilkan objek layar. Dalam fungsi display terdapat GL Clear yang berfungsi membersihkan layar, lalu GL Load Identity, reset transformasi, GLU Look At, yaitu untuk mengatur kamera. Pada bagian ini, kamera berada di depan objek, dan kamera menghadap ke pusat kubus. Lalu berikutnya terdapat GL Rotate, yaitu rotasi kubus. Kubus diputar berdasarkan variabel angle, dan kubus berputar pada sumbu X dan Y. Selanjutnya, gambar kubus dan tampilan. Terdapat Draw Color Cube yang berfungsi untuk menggambar kubus, dan GLUT Sweep Buffers itu untuk menampilkan, dan Double Buffering agar animasi halus. Berikutnya, fungsi Timer. Fungsi timer yaitu mengatur animasi berputar. Terdapat angle plus sama dengan yang berfungsi untuk menambah sudut rotasi, dan GLUT Pause Display meminta OpenGL menggambar ulang GLUT Timer dan GLUT Timer Function. Selanjutnya, fungsi Reshape. Fungsi Reshape yaitu menyesuaikan tampilan jika window diubah ukurannya. Terdapat GLU Perspektif 45,0. 45,0 mewakili sudut pandang yaitu 45 derajat, rasio aspek otomatis, tampilan 3D terlihat natural. Berikutnya, fungsi main. Fungsi main sendiri yaitu untuk inisialisasi GLUT. Pada fungsi main terdapat display, reshape, dan timer, yaitu untuk mendaftarkan fungsi itu sendiri. Dan yang terakhir, GLUT main loop untuk menjalankan loop utama. Program kubus berwarna berputar menampilkan kubus 3D dan kubus berputar secara real time. Program ini menggunakan konsep dasar transformasi, kamera, animasi, dan pewarnaan manual. Ini saya akan mencoba merun program OpenGL kubus 3D berwarna dan berputar menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama, kita pilih 3 di kiri atas, pilih terminal, new terminal. Selanjutnya kita akan diarahkan pada folder di mana kita menyimpan file kubus ini. Di sini saya menyimpannya pada folder grafika. Lalu pada baris ini kita isi dengan G++ sebagai compiler C++, lalu
kubus.c sebagai file sumber program OpenGL, lalu kubus.x yang merupakan nama file hasil compile output, lalu min free glut. Ini merupakan penghubung library free glut antara Windows dan event OpenGL. Lalu selanjutnya min gl 32 sebagai library OpenGL bawaan Windows, dan yang terakhir lglu 32 sebagai library GLU untuk kamera dan perspektif. Selanjutnya kita enter. Jika tidak ada error, berarti file kubus.x berhasil dibuat. Ini selanjutnya kita isi dengan baris berikut kubus.x untuk menjalankan program kubus sendiri. Lalu selanjutnya kita enter, dan kita dapat melihat bahwa kubus 3D berwarna muncul di window, dan setiap sisinya memiliki warna yang berbeda. Kubusnya juga berputar secara kontinu sesuai dengan isi dari program yang telah dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadavi Maulana Satria dengan NIM 247023942 dari Universitas Krishna di Pewana, Teknik Informatika semester 3. Kali ini saya akan memperjelaskan bagaimana tentang kerjanya kubus tekstur berputar di OpenGL. Kali ini kita mempunyai source code-nya, #include OpenGL itu OpenGL glut.h. Ini adalah sebuah library untuk window, input, dan render OpenGL. Float angle sama dengan 0.0 f titik koma itu adalah sebagai nilai rotasi akan terus bertambah agar kubus berputar. Dan kita mempunyai text ID, itu adalah identitas untuk tekstur di GPU. Dan ini adalah untuk menyimpan sudut rotasi kubus, dan tab ini untuk menyimpan. Oke, untuk itu kita akan membuat teks ini adalah unsigned card tekstur 643. Ini untuk membuat tekstur buatan tanpa file gambar. Jadi itu istilahnya dia tuh untuk loop mengisi pixel tekstur 64 kali 64. Nah, di sini kita ada void make texture for integer i sama dengan 0, 64 i plus. Nah, kita di sini mempunyai i 8 tambah j8 untuk integer c sama dengan i8 tambah j8 persen 2 kali 255 pixel. Ini hue ya untuk warna ya. Ini dia tuh untuk membuat pola papan catur. Dan 255 ini adalah untuk membuat warna hitam 0 atau putih 255. Dan untuk 0122-nya 012 itu adalah channel RGB seperti ini ya. 012 ini untuk channel RGB. Untuk ini kita ke bawahnya lagi untuk void initial void integer. Ini untuk mengatur warna latar belakang atau merealistiskan pada objek 3 dimensi. Untuk ini GL clean texture. Kita pertama di sini dulu ya. Untuk GL clean texture itu dia untuk membuat ID texture. Untuk ini, untuk GL bind texture itu adalah untuk mengaktifkan tekstur. GL text parameter itu untuk mengatur kualitas tekstur, dan GL text parameter dan untuk GL
text image 2D itu untuk mengirim array tekstur ke GPU. Dan untuk penjelasan ini, kalau untuk yang clean color di sini, ini adalah untuk warna background hitam, kan 0, 0, 0, 1. Dan ini untuk RGB-nya untuk warna hitam. Untuk GL Dev Test, kita ke GL Dev Test. GL Dev Test, dia itu untuk supaya objek 3D tidak tembus. Dan untuk GL Texture 2D itu adalah untuk mengaktifkan tekstur pada kubus tersebut. Nah, untuk make tekstur itu adalah untuk membuat tekstur. Nah, sekarang kita ke sini. Ini adalah tempat untuk menggambar 6 sisi kubus dan koordinat tekstur setiap sisi. Kita di sini bisa lihat ada void, draw cube, GL bind texture, dan GL begin. Di dalamnya terdapat 6 blok ya. Jadinya untuk GL blok 1 core 2F dan GL 1 3F. 2F dan 3F. Semua dengan 6 blok di sini. Untuk itu, untuk GL texture core 2F itu gunanya untuk koordinat tekstur, dan GL vertex 3F itu gunanya untuk titik 3D. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Masih sama. Nah, di sini sekarang kita mempunyai void display. Void display GL clear, GL load, dan GL look at. Di sini lah untuk mengatur kamera dan rotasi dan kubus. GL clear itu untuk membersihkan layar dan depth buffer. Untuk GL load identity itu untuk mereset posisi kamera. GL look at itu untuk kamera berada di depan objek dan melihat ke pusat. Untuk GL rotate itu untuk memutar kubus berdasarkan variable angle. Untuk draw cube itu untuk menggambar kubus, dan glued swap buffers itu untuk menampilkan hasil render ke layar. Di sini kita punya void timer integer. Ini adalah menambah nilai sudut, untuk menambah nilai sudut. Nah, untuk angle plus sama dengan 1 ini untuk menambah sudut rotasi. Glued post rate display itu untuk memerintahkan OpenGL menggambar ulang, dan glued timer function 16 timer 0 itu untuk mengambil timer setiap 16 millisecond atau 60 fps. Di sini kita ada tab untuk menyesuaikan tampilan saat ukuran window berubah. Di sini ada void reshape integer W, integer H. Itu untuk menyesuaikan ya tampilan datar untuk ukuran window berubah. Dan di sini ada GL viewport, matrix, load identity, upper perspective, dan matrix mode. Nah, untuk viewport ini itu untuk menyesuaikan area tampilan. Matrix mode ini untuk mode kamera. Load identity itu hanya untuk mengload atau untuk mengload identitas kubus tersebut. Dan glow perspective itu adalah untuk mengatur sudut pandang 3D atau 3 dimensi. Dan GL matrix mode atau GL model view adalah untuk kubus kembali ke mode objek. Yang terakhir kita ada tab ini, ada integer main, integer arc, dan karakter RGB. Dan ini untuk mengatur window glued dan menjalankan program. Di sini ada interview, ada glued double, glued RGB, dan glued depth. Sini juga ada pixelnya berapa, glued window size-nya dengan 500 x 500 pixel, dan glued create windows kubus tekstur sederhana. Di sini ada glued display function,
GLOT receive function, dan runtime function 0 timer 0. GLOT main loop return 0, artinya itu untuk mengelupkan animasi kubus tekstur tersebut berputar. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil dari program OpenGL kubus tekstur berputar. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk merun program ini di Visual Studio Code. Untuk menjalankan programnya, kita melakukan cara yang sama seperti program sebelumnya, melalui terminal, new terminal, lalu kita akan diarahkan pada folder tempat menyimpan file kubus. Lalu pada baris ini kita isi dengan kalimat berikut. Lalu jika tidak ada error, kita akan langsung diarahkan pada folder yang sama. Lalu kita mengisinya dengan baris berikut. Lalu kita tekan enter dan muncul output dari kubus berputar bertekstur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.